Bonjour à tous et à toutes, comment ça va? Oke, hari ini kita akan berkenalan dengan Prodi Pendidikan Bahasa Prancis yang ada di UPI, yang tentunya bersama dengan dosen Kaprodi kita, yaitu ada Madam Farida Amalia. Bonjour. Dan juga dengan salah satu mahasiswi terbaik kami, yaitu ada Safira Widiharjo. Bonjour. Oke, di sini teman-teman kita akan berbincang-bincang santai mengenai apa sih itu program studi pendidikan bahasa Prancis, terkhususnya di UPI gitu ya, dan juga mengenal lebih dalam mengenai Prancis ataupun kebudayaan dan negara-negaranya gitu. Gitu ya Madam ya hari ini? Iya, kita akan bincang-bincang santai ya tentang prodi kita. Betul banget. Mungkin ya, juga sharing-sharing session ya. Betul banget, sharing-sharing tips-tips gitulah ya buat teman-teman yang emang pengen banget nih kuliah lanjut di UPI, khususnya di pendidikan bahasa Prancis. Betul. Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Betul. Universitas Pendidikan Indonesia. Betul sekali. Mungkin Madam boleh kali ya cerita sedikit nih mengenai sejarahnya gitu ya, pendidikan bahasa Prancis bisa dibangun di UPI tuh gimana tuh Madam awal mulanya? Baik, kita mulai dengan sejarah prodi Pendidikan Bahasa Prancis ya. Sejarah prodi Pendidikan Bahasa Prancis ini berdiri pada tahun 1975, 1 tahun setelah saya lahir. Berarti umurnya sama ya? Kurang lebih sama ya dengan usia saya. Jadi pada saat itu dari berdasarkan cerita-cerita dengan para pendiri bahasa prodi pendidikan bahasa Prancis, ada walaupun saya mungkin pernah bertemu, namun beliau sekarang sudah wafat. Ada Prof. pensiun gitu Ilyas, kalau tidak salah Ibu Adang, kemudian Madam Romdam yang sekarang masih ada. Kemudian awal-awal ada juga mahasiswa-mahasiswa awal saat itu yang dosen-dosen kita tercinta semua, tapi sekarang sudah purna bakti. Ada Bapak Suprapto Rahmat, Bapak Kamaludin, yang saat itu menjadi mahasiswa pertama mungkin saat itu. Nah, pada tahun 1975 itu, saat itu kebutuhan akan bahasa Prancis sedang tinggi. Jadi ada kerjasama di bidang militer, kemudian juga bidang komunikasi, ada Alcatel, terutama juga ada penerbangan PTDI. Kalau dulu namanya Nurtanio kalau tidak salah ya, Nurtanio, PT sekarang PTDI, yang ya Dirgantara, PT Dirgantara Indonesia yang di bawah naungan B.J. Habibie waktu itu ya Madam? Betul, yang terakhir ya, yang Pak kita Habibie pahami itu Prof. Habibie ya, Iya, B.J. betul. Habibie. Dan mungkin kalau untuk perusahaannya Airbus, Air France gitu. Saya dulu waktu pertama ke Prancis masih pakai ada Air France dari Jakarta. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi ya, Safira ya, waktu ke Prancis. Masih ada sih Madam, masih tapi ada. ya sekarang lebih bervariasi untuk destinasi ke Prancisnya. Iya. Kalau saat itu masih ada Air France. Sekarang mungkin gitu. Mungkin untuk sejarah ya, Sejarah singkatnya sejarah gitu singkat, ya Madam. gitu. Betul banget. Oke, berarti udah dari generasi ke generasi istilahnya ya Madam gitu. Dan juga udah alhamdulillahnya pendidikan bahasa Prancis juga sudah mengeluarkan insan-insan muda yang makin kreatif dan inovatif. Salah satunya seperti Safira ini ya, yang udah pernah ke Prancis gitu. Boleh kali kayak diceritain gimana sih awal mulanya bisa sampai pergi ke Prancis gitu? Apakah emang ada beasiswa atau bagaimana tuh? Oke, jadi awalnya itu saya ke Prancis itu di tahun 2022. Saat itu masih semester 3 ya waktu itu ya.
Jadi waktu itu tuh ada kesempatan di mana kita diperbolehkan untuk mendaftar Bourse Gouvernement de Français. Itu beasiswa Prancis dari pemerintah Prancis gitu untuk mahasiswa se-Indonesia yang berada di prodi pendidikan bahasa Prancis ataupun sastra Prancis gitu. Nah, melalui beasiswa tersebut, alhamdulillah full cover untuk kuliah di Prancis selama 1 semester, tepatnya di kota La Rochelle. Waktu saya di kota La Rochelle, sebenarnya di Bourse Gouvernement de Français itu dibagi dari beberapa kota gitu. Jadi ada yang di Montpellier, ada yang di La Rochelle, ada di Chambéry. Di Université de La Rochelle ya, saya kira ya. Saya kuliah di Université de La Rochelle selama 1 semester di kelas du FB1. Lalu di sana itu belajarnya bareng-bareng sama semua mahasiswa dari luar negeri yang ingin belajar bahasa Prancis, yang dikhususkan langsung di Prancisnya. negaranya Iya. ya. Keren banget. Ya ini malah ada ini Iya, nih iya. Tamu kita Betul, juga hari iya, ini hari ini dari alumni. Iya, Salah kita satu kenalkan alumni. juga ya, di samping saya ini ada namanya Kak Aldi. Halo Kak Aldi. Halo. Boleh dipakai Oh, iya, dipakai mikro dulu ya. ini ya Kak. Iya. Oke, boleh kali kakak kenalan juga Iya. gitu dari angkatan berapa, terus sekarang udah kerja apa nih Oke. Kak? Mungkin Safira sebentar di. Ih, sama-sama. Oke. Ya, halo semuanya. Bonjour madam. Teman-teman. Aduh maaf tadi agak telat soalnya. Oke. Perkenalan dulu ya. Perkenalan. Ya. Nama saya Aldi Wijaya. Kebetulan saya alumni dari Pendidikan Bahasa Prancis. Angkatan 2013 ya. Oke. Jadi udah 10 tahun yang lalu. Kesibukannya sekarang sebagai entrepreneur aja, buka usaha gitu. Nah, ini Itu jadi aja sih. salah satu profil prodi kita ini buktinya bahwa ada beberapa mata kuliah yang mendukung, ada kewirausahaan, kemudian ada Français des Affaires untuk di bahasa Prancisnya, kemudian ada beberapa kegiatan dari UPI atau fakultas ya tentang edupreneur kalau tidak Ya, salah iya, ya, betul, ada itu ya. Oke deh kalau gitu berarti Prancis tuh nggak hanya cuma jadi guru ya kan? Betul, itu Sebenarnya- salah satu profil guru juga itu profil utama karena memang kita pendidikan, Pendidikan, ya. iya. Kalau pendidikan UPI juga pendidikan, kemudian ada sekarang masih tetap menjaga core pendidikan dan kita juga di fakultas masih menjadi salah satu prodi yang profilnya tetap di jalur pendidikan karena ada prodi lain juga yang sudah ada nondiknya gitu. Oke. Jadi sudah beragam kalau mau kuliah di UPI, kemudian terutama di prodi Prancis, meskipun core-nya pendidikan tapi untuk profilnya kita ada 4 profil prodi bahasa Prancis itu. Jadi ada guru yang pertama menjadi pengajar bahasa Prancis di SMA, kemudian dari kebetulan selain profil itu kita didukung oleh mata kuliah yang terbagi ke dalam 3 peminatan, yaitu linguistik, kemudian Traduction. FOS, ya di jalur FOS nanti ada beberapa untuk menjadi FOS itu bahasa Prancis untuk tujuan khusus, nanti ada tentang Prancis perhotelan dan restorasi, kemudian tadi Français des Affaires tentang bahasa Prancis ya, untuk diantaranya nanti menjadi entrepreneur. Tapi dari sisi bahasanya, kemampuan berbahasa. Kemudian satu lagi Français du tourisme. Nah, c'est pourquoi voilà, chez nous dans notre département di prodi kami ada beberapa yang bekerja di bidang pariwisata, baik di perhotelan, kemudian guide, kemudian di beberapa tour and travel. Dan lainnya. Jangan lupa juga ada traduction ya madam. Ya, betul. Dan satu lagi ada peminatan traduction, yaitu penerjemahan. Jadi alumni kita juga nanti Ada di penerjemahan. Oh iya, langsung nyambung nih dengan dosen praktisi. Nanti ini salah satunya nih saya sudah salah satunya ada dosen praktisi yang akan nanti supaya mahasiswa kita mendapat wawasan-wawasan yang lebih dari para praktisi. Alumni-alumni kita yang sudah berhasil di luar sana di masyarakat gitu ya, nanti mengajar
di prodi kita. Sudah dipilih nanti ada 10 praktisi sampai 12 praktisi yang akan malah belum kebagian ya karena sudah mau semester akhir. Safira juga, tapi mungkin masih lah nanti kita ada kuliah umum atau misalnya ada kuliah kalau ada online-nya bisa itu ya tetap bergabung ya meskipun alumni juga mungkin atau yang mahasiswa akhir. Jadi ada dari kami sengaja memilih praktisi-praktisi yang dapat mendukung profil kita pastinya. Ya, nanti rahasia dulu ya sama dosen-dosennya, tapi ini salah satunya. Yang pertama Kang Aldi ya. Terima kasih ya sudah hadir di acara kita hari ini. Oke, mungkin tadi kita lanjutin dulu ya Madam mengenai sejarah kan ceritanya Safira yang salah satu bukti untuk di prodi Perancis itu ternyata bisa ke Perancis. Bisa banget gitu, loh ternyata ada loh peluangnya gitu ya. Boleh. Oke, Safira. Jadi ya dengan saya bersyukur banget ya dengan bergabung di prodi pendidikan bahasa Perancis. Itu benar-benar kesempatan untuk mengembangkan diri, bahkan untuk pergi ke Perancis itu tuh banyak banget. Jadi beasiswanya tuh nggak hanya dari Bourse Gouvernement de France aja, nggak hanya dari beasiswa yang saya dapatkan waktu itu, tapi juga ada beasiswa-beasiswa lain gitu, kayak Erasmus dan sebagainya gitu. Dan itu benar-benar beneficial banget buat kami sebagai mahasiswa untuk meningkatkan value, terus juga melatih mental nih. Betul kuliah banget. Di Prancis gimana gitu. Terus juga melatih juga pronunciation, melatih juga kemampuan bahasanya juga gitu. Jadi di prodi pendidikan bahasa Prancis di UPI ini benar-benar dikasih kesempatan untuk mahasiswanya berkembang, untuk memberikan value feedback terhadap diri sendiri dan juga untuk prodinya juga. Terus juga alhamdulillahnya kan banyak banget kerjasama ya dengan La Rochelle Université dan juga kampus Savoie Mont Blanc yang di Savoie Mont Blanc itu yang di Chambéry. Baru saja boleh ya? Boleh. Kemarin itu baru saja mahasiswa salah satu mahasiswi angkatan malah ya, ada Rida Ningsih yang baru pulang dari Université Savoie Mont Blanc. Itu juga alhamdulillah kita mendapatkan hibah Erasmus Plus sehingga dapat mengirimkan mahasiswa dan dosen. Nah ini ada yang tahun lalu itu ada Profesor Dr. Tri Indri Hardini kebetulan juga menjadi dekan di FPBS dan itu salah seorang dosen di prodi pendidikan bahasa Prancis. Kemudian ada Madam Iim Siti Karimah juga yang kemarin juga berkesempatan pergi ke ikut program staff mobility di Malaysia ya Madam? Di Malaysia dan di Prancis, di Malaysia dan di Prancis. Ya mudah-mudahan ke depan kita juga tetap bisa mendapatkan hibah Erasmus Plus itu sehingga lebih banyak lagi nanti mahasiswi yang akan berangkat. Insya Allah nanti tahun ini juga akan ada satu mahasiswa kemudian satu dosen yang akan berangkat ke universitas tersebut. Gak cuma hanya jadi guru, tetapi bisa loh jadi jadi yang kamu inginkan tuh sebenarnya bisa gitu. Cuma ya harus sampai di ke luar negeri nih. Ada nanti ada alumni kita juga gitu ya. Bocoran-bocoran terus. Ada Kang Rizky nanti, ada profilnya banyak nanti. Profil kita itu dibuktikan oleh ada yang di Hankam di bidang militer ada gitu ya. Ada di menjadi guru di universitas ya, mengajar di Paris, di Prancis, di kedutaan juga banyak. Nanti pokoknya seru-seru. Ayo masuk di prodi pendidikan bahasa Prancis FPBS UPI. Betul banget. Nah, tadi kan dari Kak Aldi nih. Nah, kalau dari Safira sendiri gimana nih menjadi mahasiswi di bahasa Prancis? Oke, sebenarnya ini ada beberapa faktor yang membuat saya itu benar-benar bersyukur banget ya masuk prodi pendidikan bahasa Prancis. Jadi pertama dari bidang pengajarannya dulu, dari bidang belajarnya gitu. Jadi kelas itu benar-benar
apa ya, Dosennya ya. seru kan? Dosennya seru gitu. Terus udah gitu jadi belajar tuh nggak serius banget gitu, tapi kadang juga ada sharing session, terus kadang juga kita suka ngobrol-ngobrol di kelas, jadi tensionnya tuh nggak stres banget gitu. Walaupun kita belajar kayak bahasa Prancis nih, oh susah nih bahasa Prancis nih, tapi alhamdulillahnya tuh bapak ibu dosen punya cara tersendiri gitu buat kasih tahu secara pelan-pelan ke mahasiswa, oh ini gini loh gitu. Terus juga kita diperbolehkan juga untuk nanya materi kalau misalnya kita nggak ngerti di luar kelas gitu. Iya, Jadi betul itu membantu banget sih untuk ningkatin pemahaman lagi, di kita recall ya. lagi pembelajarannya gitu. Terus juga seru banget di bidang pendidikan pembelajarannya, karena kita belajarnya nggak cuma di kelas juga, tapi kita suka di lab juga gitu. Terus juga ada pembelajaran di luar kelas juga gitu. Terus lagi juga kita sebagai mahasiswa tuh ya kan ada himpunan mahasiswa nih. Nah, himpunan mahasiswanya itu kita banyak banget kegiatan-kegiatan yang mendukung pemahaman kita dalam bahasa Prancis gitu, Madam. Terus yang itu bikin apa ya, lebih termotivasi gitu untuk pengaplikasian bahasa Prancis ya, bahasa Prancis itu gitu. Jadi kayak misalkan kita ada klub-klub nih, misalkan kayak klub doratur, kayak kita nih kayak podcast, terus kita kan berarti kan meningkatkan value production oral kita. Terus juga lagi ada klub the music atau apa segala macam. Jadi itu bervariasi banget kan di kita tuh di mahasiswa. Jadi Club de conversation. iya, klub betul, de conversation lecture. juga gitu. Terus klub lecture juga, dan itu benar-benar klub-klub itu yang benar-benar Klub de meningkatkan chanson? value. Klub Ada de juga chanson, ya, klub de Ini danse ya? juga. Oh, tidak salah Pernah. ya. Oh, iya. Chanson ya. Ini. Itu seru banget sih. Terus juga dari pertemanannya juga kita erat banget, karena kan kita apa ya namanya, kerja sama-sama, terus juga kita struggle sama-sama untuk Betul belajar banget. bahasa Prancis. Jadi bondingnya tuh erat gitu. Lagi juga karena awal-awal tuh ya, kan saya juga berpikir kayak, aduh gimana nih ya pertemanannya gitu, karena kan nanti mungkin bahasa Prancis itu kan susah ya, takutnya orangnya pada individualis. Ternyata begitu kita belajar bareng-bareng, enggak, bener-bener kita semuanya bonding gitu. Bahkan saya kan dari luar kota, ternyata saya pikir kalau misalkan di perkuliahan itu ada namanya senioritas gitu ya. Wah, itu yang takut banget itu Takut tadinya. banget lah ya, pasti. Ternyata enggak gitu. Pas kita lagi mau kaku, pas kita lagi ospek prodi juga, itu sama-sama kita bonding gitu. Kita sharing session, terus kita juga dilatih untuk gimana sih caranya kita bisa ready di perkuliahan gitu. Gimana caranya ningkatin value. Jadi nggak hanya dibilang bahasa Prancisnya, tetapi dibilang self developmentnya juga kita di develop banget bareng-bareng gitu. Jadi itu yang membuat saya bersyukur banget masuk pendidikan bahasa Prancis di UPI, karena dari pertemanannya, dari pembelajarannya, terus juga dari prospek kerjanya. Tadi dari Kali juga udah kasih tahu juga kan, ternyata bahasa Prancis itu nggak hanya jadi guru nih, tapi banyak juga jadi yang lain gitu, insight-insight yang lain gitu. Jadi itu yang benar-benar apa ya, valuable banget gitu untuk saya gitu. Nah ini Safira dari mana? Dari luar Bandung kan? Iya, dari luar Bandung. Senang gitu. ya di Bandung? Oh, seneng banget. Ada yang dari luar Jawa, Ada ya? teman Nah. seangkatan saya dari Aceh ada, Madam. Oh ya, Iya. siapa itu? Yang Fatin namanya. Oh iya, dari Aceh. Iya, iya. Datang ke Bandung, Seneng belajar kan? seneng. Apa situasi di kota Bandung? Iya. Angkatan saya juga dari Pastinya Kalimantan di- ada. Iya, kan? Ke Bandung. Seluruh Indonesia itu maunya ke UPI gitu. Di pendidikan bahasa Prancis. Tapi nggak lupa juga ya, Madam, kalau di prodi pendidikan bahasa Prancis itu juga ada perpustakaannya, ya kan? Oh iya, betul. Betul. Oh iya, Gitu. lupa juga menambahkan tadi beberapa profil dosen ya. Sudah semua ya tadi ya, sudah saya sebutkan. Jangan khawatir ada yang terlewat. Ada juga nanti native, Oke, ada native iya. speaker. Jadi ada penutur asli bahasa Bahasa Prancis. Prancis. Setiap tahun waktu Kali ada nggak? waktu Ada, itu? Madam. Siapa saat Madam itu? Parisa. Vanessa. Iya, udah lama. Malah udah berapa kali nih? Sudah berapa? berganti-ganti. Berganti-ganti ya. Dan saat ini juga kebetulan baru datang awal Februari kemarin. Ada salah satu native dari Perancis. Kemudian juga ditambah ada mahasiswa dari Universitas La Rochelle yang belajar di prodi kita. Jadi bisa di kelas, masuk ke kelas di 1 atau 2 mata kuliah dan bisa menambah itu ya, menambah pertemanan et pratiquer le français. Wih. Ya, avec des français. Oui, c'est vrai. Wih. Itu jadi motivasi juga tuh buat Betul. kan encourage diri sendiri untuk ada native nih Iya, gitu. Jadi pengen nih betul. coba mau ngomong gitu, latih mental gitu. Terus nanti tanya sama native-nya, bener gak tadi pronunciation kayak gini gitu. Terus juga jadi mereka lebih senang gitu, karena
ada yang teman-teman yang mengerti bahasa kita nih gitu. Terus mereka juga kan karena mereka juga belajar bahasa Indonesia, jadi kita bisa tukeran switch language Iya gitu. saling kasih tahu satu sama lain ya. Iya, betul. Bahasanya gitu. Tapi kalau saya pribadi, Madam, ketika ketemu native tuh kayak langsung Gemper. gitu gak sih? Iya, Kadang betul. langsung Iya. gak sih, Kak? Kadang kayak udah bonjour tapi langsung gitu, nervous duluan, Iya. soalnya Iya. ketemu bule nih gitu kan. Gitu. Itu harusnya ya mungkin awal-awal gitu ya. Iya, Tapi betul. nanti ke Tapi kalau depan kesini ini udah Safira enggak. nih sudah pernah langsung malah terjun Iya. ke negaranya ya. Iya, betul. Jadi pasti memang ada rasa grogi gitu Grogi, ketika kita bertemu dengan Orang baru, ya, étranger penutur, apalagi ya, kan. penutur asli bahasa Prancis gitu. Tapi itu tidak harus khawatir. Iya. Mereka tidak akan Tidak gigit gramer. ya. Tidak akan Tapi bicara iya. tentang gramer, yang penting on se comprendre. Iya, Kita betul. bisa saling mengerti. Betul. Dengan kata-kata sedikit pasti mereka akan paham lah. Betul banget. Jadi harus Praktike. oui, Pastinya. il faut pratiquer. Nah, Madam, di pendidikan bahasa Prancis nih, saya juga mau bertanya lagi. Ada gak sih, Madam, kayak magang atau PKL atau gimana sih, Madam, kalau di pendidikan bahasa Iya Prancis? gitu ya terima kasih pertanyaan yang bagus, jadi mengingatkan saya untuk itu. Jadi saat ini ya, seperti kita ketahui ada dari kementerian ya secara nasional ada program waktu itu Merdeka belum Belajar. ya Merdeka Belajar. Belum Jadi ada sekarang waktu ada ya program MBKM namanya. Nah ini juga membuka peluang ya, peluang lain untuk mahasiswa. Kalau dulu kan praktik PPL gitu ya. Nah, PPL. sekarang ditambah di Kak Aldi itunya Programnya. programnya karena selain masih ada itu namanya P3K. Kalau itu jadi program dari universitas. P3K, kemudian P3K bukan P3K itu ya, bukan yang kesehatan ya, tapi ini program untuk praktek pendalaman mengajar di sekolah di SMA, dan itu salah satu cara untuk mendukung profil kita yang menjadi guru. Iya. Kemudian kalau yang dari kementerian ada Kamjar gitu ya, Iya, ada Kamjar, betul. MSIB yang studi independen. Nah, ini nanti tidak usah khawatir untuk yang baru pemula, nanti kita pahamkan tentang magang ini karena ini nanti akan di tingkat di semester 6 atau 7. Gitu ya. Jadi magang itu setelah memiliki kemampuan yang harus dimiliki dulu dalam kemampuan bahasa Perancisnya. Kalau magangnya itu tidak hanya dalam bahasa Perancis ya, bisa di perusahaan. Nah ini untuk kewirausahaan, ada yang di hotel. Saat ini ada yang di 2 orang di hotel Preanger. Kemudian ada juga yang di tour and travel. Kemudian juga ada juga yang di BUMN, ada di PT PLN, kemudian di LEN juga, dan di hotel juga, hotel lain juga selain hotel yang tadi saya sebutkan. Kemudian dan beberapa sekolah tadi untuk P3K. Itu jadi magang itu betul ada selain dari program MSIB-nya, ya dari kementerian, ada yang magang mandiri juga ya, magang Madam? mandiri universitas, Magang dan universitas. ada magang mandiri prodi itu masuknya. Jadi kita prodi kita ini alhamdulillah sekarang memiliki kerjasama dengan tidak hanya dalam bidang pendidikan tapi juga dari pariwisata, hotel, kemudian juga BUMN, perbankan juga begitu. Ya. Sama itu juga ya, Madam, kedutaan Prancis ya? Betul. Jadi host kita ini ini nih. Saya mau cerita. Iya, lupa ini. sharing session dong Kak, gimana nih? Jadi Magang di nih, IV yang langsung sedang magang gitu. di kedutaan besar Iya, betul Prancis. banget. Ketemu Ayo. bule langsung. Wah, cerita dong gimana malah Iya. saat itu. Cerita sedikit ya teman-teman mengenai magang di IFI. IFI itu kalau teman-teman belum tahu, Institut Français d'Indonésie.
jadi di bawah langsung kedutaan Prancis gitu. Dan alhamdulillah waktu ketika saya magang, saya sempat ketemu duta besar Prancis dan foto bareng. Senang sekali. Seru kan ya? Seru. Gitu. Nah, nggak pertama kali sih, sebenarnya saya udah sering ketemu bule tapi ketika saya lagi ngerjain sesuatu, tiba-tiba bule nyamperin, excusez-moi, kayak langsung gitu kan, blank gitu ya. Jadi tapi alhamdulillah karena saya punya basic bahasa Perancis, jadi saya bisa menjawabnya gitu. Tentu saja, karena Betul. yang di magang di IFI itu tidak boleh sembarangan, tidak bisa sembarangan. Betul ya banget. karena ada syarat. Betul. Nanti kalau di bahasa Inggris itu ada TOEFL ya, di bahasa Prancis ada yang namanya DELF. DELF. Dan untuk di IFI itu harus mencapai DELF kemarin Ada Beang. ya gitu. Jadi ada syaratnya ya untuk magang ke IFI. Jadi Tidak boleh. belajar bahasa Prancis supaya bisa sampai ke situ dan bisa magang di kedutaan ya di. Karena banyak banget kesempatan menurut saya ya Madam, ketika saya magang di IFI juga kemarin, saya jadi lebih, pikirannya tuh lebih terbuka, kayak oh banyak kesempatan buat banyak banget kesempatan biar bisa ke negara Prancis, banyak banget. Oh ternyata banyak jalan ya, istilahnya kan ada peribahasa banyak jalan menuju Roma gitu. Ini banyak jalan menuju Paris gitu. Itu banyak banget dan keren banget sih teman-teman, buat kalian yang emang mau ke Prancis, ke Paris gitu, makan eclair di depan Menara Eiffel gitu. Ya, amin. Amin Mudah-mudahan banget ya. gitu. Jadi Mudah-mudahan ini ganya sudah sampai ke Prancis ya. Amin. Itu sebuah cita-cita sih sebenarnya Madam, karena kan background dari Mudah-mudahan. bahasa Prancis. Masa sih nggak pernah ke Prancis gitu, dan Betul. pengennya sih membawa bisnis saya ke sana. Betul, nah gitu. itu tadi ya. Sebenarnya kemarin udah ada beberapa peluang untuk tawaran. Oh, gaknya bisa nggak ya nanti suatu saat fashion show di Paris Paris. katanya gitu. Amin. Paris Dan Fashion Week itu ya? Kebetulan ada juga adik kelas yang kerja di kedutaan Madam Ainudi. Iya betul. Betul. Waktu itu Banyak. udah sempat ngobrol-ngobrol juga, nanti kalau ada event katanya bisa info lah gitu. Nanti kalau yang dosen praktisi kita bertemu ada Kang Rizky, ada Teh Yuyun, angkatan Kurang tahu. itu juga sama di kedutaan, Oh, iya. ada Ainudin, Iya. banyak pokoknya itu bukti lagi bahwa alumni prodi pendidikan bahasa Perancis bisa berkembang sampai ke luar negeri, sampai Iya, ke betul. negara asal bahasa Perancis Iya. ya. betul banget. Nah, mudah-mudahan ya Amin, nanti mudah-mudahan ya. kesempatan itu segera datang. Ya. Saya juga boleh kan jadi ambassador ya? Boleh. Boleh ya, banyak ya. Boleh. Gitu kan. Pakai baju ganya sambil makan eclair. Sebenarnya kemarin juga ada Oh. anak-anak ADF yang saya ini Madam, yang saya hire untuk freelance. Oh, Jadi ya di bagus samping itu. mereka kuliah juga, mereka ada beberapa kegiatan untuk Ya. mengisi waktu luang. Kemudian saya ngajak Ya. beberapa orang gitu. Terima kasih. Betul banget. Sesuatu ya. Iya. Kayaknya waktu itu Mudah-mudahan. saya pernah dapat info dari Kang Adil deh, Kak Adil. Heeh. Tahu gak kata kenal ya? Kak Adil yang mana? Yang angkatan 18 ya, pernah memberi info gitu. Ada nih part time dari cutting kita terdahulu gitu. Oh, oke. Udah lama kali. Iya kayaknya. Dan itu tuh insight baru lagi tuh. Betul Jadi mulai banget. magang yang bervariasi, bisa di sekolah, bisa di corporate, bisa di kantor mana, BUMN, terus juga bisa juga di Kang Aldi juga gitu. Dan Iya itu kan tuh, boleh Iya, kalau magang ya. berarti buktinya di prodi kita tuh kita diperbolehkan sebebasnya untuk meningkatkan value Betul. diri Iya, gitu, betul. untuk apa ya, membuka kesempatan untuk mengambil pengalaman gitu. Jadi nanti lulusnya tuh memiliki pengalaman yang berbeneficial gitu. Jadi buat kita lulusnya tuh jadi pribadi yang siap untuk kerja gitu. Betul. Yang kerja dan sudah siap. berwirausaha. Iya, Jadi betul, itu betul, tidak betul. ya. Istilahnya kerja. siap ditempa di mana aja gitu Iya, ya. betul. mental baja. Betul. Iya. Harus. Prodi pendidikan bahasa Prancis di UPI sama di yang lain, ada sih mana bedanya gitu? Atau enggak, kenapa orang-orang harus milih yang di UPI?
pendidikan bahasa Prancis yang di UPI gitu. Oke. Nah, mungkin di kita karena di Universitas Pendidikan Indonesia seperti tadi di awal pernah saya sampaikan bahwa kita itu nama prodinya Prodi Pendidikan Bahasa Prancis. Jadi ada kata pendidikan itu yang tadi kita bicara nilai-nilai, tapi secara umum saya rasa sih kalau pendidikan nilai-nilai itu diajarkan di semua prodi juga ya, tidak hanya di prodi Prancis, seluruh Indonesia, di prodi lain juga. Hanya memang itu kita di prodi kita kalau dari sisi pembelajaran dari metode misalnya atau buku utama yang digunakan biasanya itu ada konsorsium, ada ada pertemuan khusus karena kita juga ada Perhimpunan Pengajar Bahasa Prancis seluruh Indonesia. Kemudian ada cabang-cabangnya, kemudian ada juga yang internasionalnya malah gitu. Nah, untuk yang di Indonesia ini kita biasanya ada untuk metode secara umum bisa sama, terutama yang XX IKIP ya kalau dulu. Jadi biasanya ada metode apa yang biasa digunakan. Kemudian juga kita kerjasama dengan IVI, kadang misalnya mencari info terbaru tentang metode karena berubah ya dari dulu saat dosen-dosen pertama kita ini karena rekan-rekan dosen yang sekarang ada di prodi juga yang senior itu dosen-dosen saya juga gitu ya. Jadi sudah seperti keluarga. Nah, tadi terkait perbedaan persamaannya ya mungkin itu yang boleh saya banggakan, kita masih di core pendidikan, namun kita tetap menampilkan profil yang tidak hanya dalam core pendidikan, kita bisa seperti tadi yang saya sampaikan, ada di traduction, ada di penerjemahan, kemudian di pariwisata, bidang pariwisata, dan linguistik yang untuk mengajar dan kewirausahaan untuk mendukung itu. Jadi kita pakai, tapi metode apa tuh Madam? Bukunya? Kalau yang saat ini itu masih tongdongs ya, tapi kemungkinan akan berubah. Tapi sebelumnya biasanya kami ada bedah buku dulu gitu, atau misalnya kita juga konsultasi dengan IVI, dengan prodi-prodi lain kayak begitu. Tapi biasanya kita sih yang menentukan akhirnya mana yang akan kita pilih. Gitu. Jadi salah satu berdasarkan analisis. Iya. Gitu, ya. Jadi salah satu keunggulannya juga kita menggunakan buku yang memang langsung diantarkan langsung dari Prancis gak sih Madam ya kan? Betul. Tapi lewat perantara IVI gitu. Betul. Nah itu karena kita perlunya kerjasama tetap ya dengan kedutaan Prancis. Harus menjaga kerjasama yang baik dengan kedutaan Prancis ya, di antaranya karena alhamdulillah di Bandung ada IVI ya, ada Institut Français d'Indonésie di Bandung, tempat malam magang. Iya. Betul sekali. Oke. Dari yang lain mau ada tambahan dulu gitu? Kalau dari aku, kalau dari saya ya, pastinya harus pilih prodi pendidikan bahasa Prancis UPI karena kita dari mulai yang tadi saya jelaskan ya, dari mulai pembelajarannya, terus hubungan kita dengan dosen juga, terus hubungan kita antara teman, kakak tingkat dan alumni, bahkan adik kelas juga kita semuanya erat. Terus juga pembelajaran yang inovatif, yang kreatif, terus juga bapak ibu dosen yang benar-benar bisa memfasilitasi gitu mahasiswa dengan sabar gitu. Nah tadi gitu, ketika saya ditanya kelebihannya, malu kan kalau menyampaikan. Tapi ini langsung dari mahasiswanya, testimoni. Apa yang mau sampaikan, testimoninya langsung yang dari mahasiswa saja ya. Iya, jadi gitu. Jadi pembelajarannya yang pastinya kreatif banget gitu. Bapak ibu dosen punya cara-cara tersendiri untuk menyampaikan materi gitu. Terus bukunya juga yang udah trusted juga. Betul. Yang udah terkualifikasi lah, terpercaya untuk bisa memberikan ilmunya ke kita gitu. Terus juga hubungan antara teman, kakak tingkat dan juga adik kelas tuh erat banget gitu. Terus juga kampus kita itu punya banyak banget fasilitas yang bisa kita gunakan. Iya, banyak banget fasilitasnya, dari mulai kelasnya, terus juga auditorium, terus juga lab bahasa juga. Iya, terus juga
ada banyak kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran nih, kayak misalkan eskulnya lah kalau kita bilang, ya UKM gitu ya. Iya, Itu ada lab itu iya. ya. Tadi tuh lupa saya ada lab selain maaf ya, Iya, ditambahkan sama-sama. lagi lab bahasa gitu Iya. ya. Nanti belajar di lab bahasa, kemudian juga ada lab micro Micro-teaching. teaching. Oh Nah, iya, itu micro-teaching. untuk mempersiapkan mengajar, bisa mengajar di SMA nanti untuk Latihan dulu latihan gitu dulu ya, Mbak. sebelum tidak tiba-tiba disuruh gitu ya. Terjun ke lapangan gitu. Ya, jadi setiap profil itu disiapkan dengan baik. Alhamdulillah dari fakultas, minat dari universitas juga. Iya. Gitu. Jadi mungkin dulu saat kita ya, saat kita masih saat kita saya dulu, kemudian Kak Aldi juga nih karena udah agak lama juga ya. Ya gimana tuh fasilitas kan terus ya berkembang. Ya, berkembang. Saya takjub alhamdulillah. sebetulnya ngelihat fasilitas yang sekarang makin banyak, makin bagus. Dulu juga sebetulnya udah cukup banget sih, Madam, dan sekarang semakin di-upgrade gitu. Jadi kayaknya apa ya, udah mumpuni banget nih fasilitas di prodi pendidikan bahasa Perancis ini untuk belajar sih. Betul. Dan nanti kalau tidak salah ada lab khusus interpreting. Keren. Doakan semoga segera terwujud ya. Amin. Gitu. Amin. Jadi nanti ke depan akan ada itu. Iya, betul. Mantap banget ya, makin jadi mau lulusnya nih saya agak aduh. Sayang ya. Tapi jangan Harus lulus. Jangan karena tepat menunggu waktu. itu harus lulus tepat waktu. Gitu. Misalkan sudah banyak tuh malah nih Iya. kegiatannya MC nih, betul. salah Keren nih. Kondang. Emang kita trusted banget kali nih. nih, keren ya. Jadi MC. Salah satu bekal nih nanti kalau Iya. habis lulus bisa jadi Ya, Betul gitu banget, ya. betul banget. Karena emang ya tadi ya ikut himpunan, terus jadi oh ternyata saya sukanya di sini. Oh ternyata jadi kelihatan nih hal-hal yang disukain gitu kan. Jadi Betul, makin betul. berkembang. Nah jadi dulu saja saat saya Kak Aldi nih yang alumni dengan fasilitas di mungkin masih di sini sekarang terus. Makin Nah berkembang. mudah-mudahan lulusannya juga semakin Bertambah berkembang. tempat kualitasnya Kualitas, juga gitu ya. Nanti malu sama Kak Aldi fasilitas dulu. Ini ya sekarang. Iya ya, betul. Jadi harus- Berarti harus lebih dari kali. minimal sama. ini. Nah. Ya, jadi ayo belajar bahasa Prancis betul. di program studi pendidikan Pendidikan bahasa Prancis Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia. Kami tunggu ya. Betul. Setuju. Ya. Gitu. Tapi ya emang sih selain kuliah juga pasti ada beberapa hal yang mungkin Safira sama Kak Aldi pernah lakukan gitu gak sih? selain kuliah. Iya, maksudnya ikut ke UKM atau gimana? Ya saya dulu adalah mahasiswa yang aktif organisasi, nggak cuma di AEDF tapi di luar AEDF. Oke. Terus ikut klub-klubnya juga, klub di Sangsong, klub di Dangsong itu saya ikut juga. Iya ya, saya ingat tuh. Saya pernah nari di waktu Karena itu. bahasa Prancis kan Iya. ya, dia. Gitu. Terus ya banyak sih sebenarnya yang mendukung apa ya, nggak cuma belajarnya aja gitu, tapi ya itu yang tadi saya bilang soft skillnya juga kita latih, dilatih gitu. Oke. Kayak gitu sih. Keren. Banyak kan fasilitasnya, belum Iya, lagi ntar betul makin banget. berkembang gitu. Iya, betul Gitu, banget sih. setuju. Saya juga ngerasa karena sekarang saya juga ikut bantu dosen. Ada Ya, Madam di kegiatan. Ariesa, Ya, ikut program ya dari pemerintah ya, yang MBKM itu Madam. Mhm. Ada salah satu program namanya PMM gitu. Nah di situ tuh saya jadi LO, less officer gitu, ngebantu buat mahasiswa pertukaran pelajar yang datang ke UPI. Oh iya itu Mereka ya, belajar, karena ada ya iya. dari universitas lain kemarin Iya. kita dari Unimed dan sekarang ada satu kita yang ke Unimed. Iya, tukeran. Tukeran. Iya gitu. Jadi saya juga membantu memfasilitasi mereka dan juga memperkenalkan mereka mengenai UPI, mengenai Bandung khususnya ya. Kenapa mereka pergi ke UPI ya pastinya mereka mau tahu lebih lanjut mengenai Bandung dan Jawa Barat gitu. Jadi teman-teman don't worry Ne vous inquiétez pas. inquiétez pas mengenai bisa gak sih part time? Bisa gitu. Jadi seru pastinya.
banyak hal yang bisa kalian dapetin nanti di prodi pendidikan bahasa Prancis. Terutama buat yang tertarik untuk kuliah ke Prancis, Iya, mungkin jadi betul peluangnya banget. lebih besar Betul gitu. banget, betul. Setuju. Berarti kan kegiatan mahasiswanya banyak ya, nggak hanya dari himpunan juga, tapi dari setiap individunya juga bisa berkembang sendiri gitu Iya. kan. Kayak kakak bisa jadi student buddy-nya teman-teman dari PMM Iya, gitu kan. betul. Saya juga kebetulan student buddy teman-teman La Rochelle gitu. Nanti akan ada lagi kreativitas-kreativitas baru yang bisa meningkatkan value dan juga kemampuan kita nih untuk lebih bersosialisasi apa segala macam. Jadi kan di program sendiri bahasa Prancis ini gak hanya tentang belajar bahasa terus, tetapi kegiatan mahasiswanya juga bervariasi Betul gitu. banget, dan prodi pun memfasilitasi itu. Setuju, gitu betul, kan. betul. Bener banget sih, jadi keren banget deh. Iya. Itu aku sampai merinding gitu loh. Nggak terasa kita, tapi Iya. waktunya nih. Iya, Oh, betul ya. banget. Seru ngobrolnya. Ngobrol banget. Ya. Seru banget sih, Madam. Tapi kita harus ini nih Berakhir harus ya. berakhir, Mungkin iya. ada satu patah dua kata dari Kak Aldi Dari- sebagai penutup gitu. Kakak dulu. Apa ya? Kata-katanya adalah apapun cita-cita kalian, apapun impian kalian, ketika nanti kalian masuk ke prodi pendidikan bahasa Perancis, bukan berarti kalian akan terkurung di dalam satu, wah saya belajar bahasa Perancis mungkin nantinya akan jadi guru aja gitu. Kita bisa tetap capai impian kita kok. Kita bisa tetap capai cita-cita kita mungkin, tapi dengan jalannya kita harus berkuliah di bahasa Perancis gitu. Dan ternyata banyak kesempatan dan juga hal yang kita dapat yang sebenarnya nggak disangka-sangka kita bakal dapat gitu ketika kuliah di prodi ini. Jadi ya apa ya? Saya sama sekali nggak nyesal sih, Madam, bisa kuliah di prodi pendidikan bahasa Perancis. Terlebih dulu kan saya dapat beasiswa juga, alhamdulillah, Ya, selama betul 4 ya, tahun. anak mahasiswa. Saya sama sekali nggak mengeluarkan biaya gitu. Jadi yang pengen dapat Alhamdulillah. beasiswa juga mungkin bisa ikuti program pemerintah dan bisa kuliah di prodi ini. Ya, betul. Banyak peluang. Betul banget. Kalau dari aku, kalau dari saya, pertama jangan takut buat mencoba gitu. Jangan takut untuk masuk ke program studi pendidikan bahasa Perancis yang takutnya nanti langsung belajar bahasa Perancis gitu. Takutnya langsung nanti dosennya ngomong pakai bahasa Prancis, enggak, tapi di sini kita sama-sama belajar from zero to hero. Kita di sini sama-sama belajar dari awal banget. Jadi jangan takut kalau misalkan di sini nanti harus dituntut apa segala macam seperti ini. Yang penting semangat belajar, jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk explore, karena di sini kita sama-sama dibimbing sama Madam dan Monsieur-nya juga. Terus kita di sini sama-sama juga struggle juga sama teman-teman seangkatan, sama kakak tingkat, sama adik. Jadi kita nggak perlu takut atas pertemanannya juga. Jadi untuk teman-teman yang mau belajar bahasa Prancis di Universitas Pendidikan Indonesia, khususnya di Fakultas Bahasa dan Sastra, jadi jangan takut untuk mendaftar. Dan juga untuk teman-teman yang mau ikut kegiatan PMM, jangan lupa untuk gabung sama UPI, kita belajar bareng-bareng, Betul banget. kita sharing budaya satu sama lain. Jadi aku tunggu kehadiran kalian di sini. Oke, mungkin yang terakhir nih dari dosen tercinta, asik. Gimana, Madam? Ya, ya, sebelum nanti ditutup, mungkin ini sekalian ya saya mengucapkan terima kasih atas Iya. kehadiran Kak Aldi, ini Safira dan Mala yang sudah hadir saat ini. Mahasiswi-mahasiswi, Mahasiswa-mahasiswi. ya salah seorang dua orang mahasiswi dan alumni, salah seorang alumni terbaik yang yang membanggakan prodi, dan kami di prodi itu sangat senang sekali kalau ya itu ada keberhasilan semua mahasiswa gitu ya nanti setelah menjadi terjun ke masyarakat. Nah, untuk yang akan belajar bahasa Prancis, allons, apprenons le français au département de français de la Faculté des Langues et des Arts, Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi, mari belajar bahasa Prancis di Prodi Pendidikan Bahasa Prancis FEBS UPI. Ditunggu ya. Oke deh kalau gitu. Kalau dari kakak gimana nih? dari aku. Iya, dari kakak dong. Iya. Aku pikir aku bakal menutup. Kakak dulu Oke, dong. ya pastinya sama ya seperti ketiga tamu kita hari ini, kurang lebihnya sama. Dan pastinya buat teman-teman pokoknya jangan takut untuk mengambil apapun. Yang penting ketika kalian mengambil sesuatu hal itu kalian harus bertanggung jawabkan sampai akhir gitu. Dan ya
ketika kalian mengambil prodi pendidikan bahasa Prancis, ya berarti kalian harus menyelesaikannya dengan baik dan benar gitu sih. Betul. Dengan Penting. segala hal yang kalian telah lakukan gitu sih. Karena belajar sepanjang hayat. Iya, betul Ini banget. harus bukti bahwa kita tuntaskan dalam belajar dimanapun itu di prodi pendidikan bahasa Perancis ini harus tuntas. Jangan karena banyak fasilitas nanti akan ada nunggu fasilitas harus lulus. Iya. Karena itu karena setiap orang kan ada kesempatan masing-masing ya, Iya, kesempatan betul. masing-masing dan intinya pendidikan itu sangat penting. Belajar bahasa Perancis menjadi akan di bidang usaha akan menjadi penunjang yang lebih kan ya. Ketika orang lain tidak belajar bahasa Perancis nih, Kak Aldi bisa ganye, bisa nama-nama itu kan karena jadi brand tersendiri ya, Iya, betul. tadi ya. Jadi itu mungkin dimanapun kita belajar, terutama di pendidikan bahasa Perancis, selesaikan dengan baik. Iya, Tadi harus betul. bertanggung jawab gitu. Ya. Oke, Dan itu yang diajarkan juga di prodi kita. Oke, kalau gitu terima kasih ya kepada Madam Farida, Madam Ida, terus Safira dan juga Kak Aldi yang telah menyempatkan hadir gitu di hari ini. Gitu. Semoga informasi yang telah kita berikan kepada teman-teman yang menonton nih dapat tersampaikan dengan jelas dan semoga juga teman-teman semakin berminat dan oke, aku udah memutuskan nih, aku udah mau nih ke prodi pendidikan bahasa Prancis gitu. Amin, ditunggu. Oke, kita tunggu ya semua teman-teman di prodi pendidikan bahasa Prancis. Oke, kalau gitu cukup sekian dan au revoir. Au revoir, à bientôt. À bientôt.